Nabi bisa menjadi teladan bagi seorang pemimpin. Nabi bisa menjadi teladan bagi seorang ayah. Nabi bisa menjadi teladan bagi seorang anak. Nabi bisa menjadi teladan bagi seorang guru. Nabi bisa menjadi teladan bagi seorang panglima. Nabi bisa menjadi teladan bagi seorang pelaku bisnis. Itu semuanya ada di dalam diri Rasulullah SAW. Oleh karena itu Nabi disebut al-insan al-kamil, manusia yang sempurna. Kelemahan kita umat Islam adalah karena kita tidak dekat dengan Rasulullah. Adalah karena kita tidak membaca sirah Rasulullah. Adalah karena kita tidak menghadirkan sosok al-insan al-kamil tadi di dalam benak dan pikiran kita. Sehingga ketika kita melangkah, kita tidak memiliki model kecuali apa yang kita lihat setiap hari. Kita sekali lagi mesti mengembalikan ingatan kita bahwa satu-satunya sosok yang akan bisa menjamin kita selamat di dunia dan di akhirat tidak ada lain kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahil qail fi kitabih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Rawdatul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini berada di bulan Rabiul Awal yang diperingati sebagai hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW kita peringati setiap tahun untuk memperbarui keimanan kita, untuk memperbarui ketaatan kita dan mahabbah kita kepada Nabi dan risalahnya. Itulah makna yang ingin kita dapatkan di balik dzikra Maulidin Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam surat At-Taubah ayat 128 Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang utusan min anfusikum, dari diri kalian. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia seperti kita. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Aku adalah manusia seperti kalian, kata Nabi. Bedanya yuha ilayya, Rasulullah SAW diberikan wahyu. Karena itu apapun yang datang dari Nabi kita mesti ambil, kita mesti teladani. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dihadirkan oleh Nabi kepada kalian ambillah, dan apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkanlah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, karena baginda Nabi Muhammad SAW adalah manusia dan memiliki potensi yang sama seperti manusia yang lain, maka apa yang dicontohkan oleh Nabi mungkin
dan bisa kita praktekkan. Karena Rasulullah SAW adalah manusia seperti kita. Karena itu, ma'asyiral muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Yang menarik di dalam surat At-Taubah tadi, Allah kemudian menyatakan Rasulullah SAW itu punya sifat azizun alaihi ma'anitum. Terasa berat baginya ma'anitum, penderitaan yang kalian alami. Rasulullah lahir besar dan kemudian diutus di saat umat manusia hidup di dalam kegelapan, hidup di zaman jahiliyah. Dan ini yang menjadikan baginda Nabi Muhammad SAW begitu Nabi melihat, menyaksikan bagaimana keadaan masyarakat di zaman itu. Ketika Rasulullah SAW diutus dan mendapatkan wahyu yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan kepada Bunda Khadijah, "Ya Khadijah, la rahata ba'dal yaum." Hai Khadijah, tidak ada lagi waktu istirahat setelah hari ini. Ya Khadijah, qad waktu naum. Waktu tidur telah habis, telah hilang, wahai Khadijah. Begitu sabda Nabi SAW kepada Ibunda Khadijah. Karena itu ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Begitu luar biasanya Rasulullah SAW ketika diutus oleh Allah dan beliau merasakan betul betapa penderitaan yang dialami oleh umat manusia ini, oleh kaumnya, kemudian dirasakan oleh Nabi. Maka Nabi SAW menyingsingkan lengan. Nabi SAW bekerja keras. Bagaimana kemudian mengantarkan hidayah kepada umatnya. Diajaklah satu demi satu. Mulai masuk Islamlah Ibunda Khadijah, wanita pertama yang memeluk Islam. Setelah itu Rasulullah SAW mengajak Abu Bakar As-Siddiq, dan jadilah Abu Bakar As-Siddiq lelaki pertama yang memeluk Islam. Setelah itu saudara sepupunya Ali bin Abi Thalib, dan begitu seterusnya. Sampai kemudian dakwah ini tidak hanya diemban oleh Nabi sendirian. Dakwah ini kemudian diemban oleh jamaah, oleh kelompok yang kemudian disebut dengan Hizbur Rasul, kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menjadi nabi dan Rasul berdakwah di Mekah. 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul bekerja keras mengantarkan hidayah, meskipun ketika itu jumlah orang yang mengikuti Nabi dalam riwayat Ibnu Syam disebutkan kurang lebih sampai hijrahnya Rasulullah hanya sekitar 40 orang saja. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah yang digambarkan di dalam ayat tadi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatnya digambarkan di dalam ayat itu. Harisun 'alaikum. Rasulullah punya keinginan kuat. Rasulullah punya ambisi. Apa keinginan kuat Nabi? Apa ambisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Menjadikan kita mendapatkan hidayah, menyelamatkan hidup kita di dunia. Tidak hanya di dunia, Rasulullah SAW bahkan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan hak, memberikan syafaat kepada umatnya. Karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis yang dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Rasulullah SAW menyatakan, "Inni faratukum ala haudi wa inni ubahi bikumul umam yaumal qiyamah," kata Nabi. Aku tunggu kalian semua di telagaku, kata Rasulullah, dan aku banggakan kalian di antara umat-umat yang lain kelak pada hari kiamat. Tetapi kata Nabi, "Fala tusawwidu wajhi." Jangan sekali-kali kalian corang mukaku. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah.
Ini gambaran yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu luar biasanya Rasulullah di dunia. Rasulullah begitu rupa pengorbanannya untuk kita karena keinginan Rasul yang begitu kuat agar kita mendapatkan hidayah, agar kita memeluk Islam dan agar kita selamat. Dan di akhirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat agar kita selamat dari adabnya. Itulah yang dimaksud harisun alaikum. Kemudian Rasulullah punya sifat berikutnya, bil mu'minina raufun rahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul rauf, betul-betul sayang, betul-betul kasih. Raufun rahim kepada siapa? Kepada orang-orang mukmin. Itulah yang menjadi sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, jikalau kita mengerti sedemikian rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayangnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambisinya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu kuat keinginannya agar kita selamat di dunia dan di akhirat, pantaskah kita kemudian hak-hak yang menjadi haknya Rasulullah, yang menjadi kewajiban kita, tidak kita tunaikan? Inilah yang diingatkan oleh Al-Qadhi Iyad di dalam kitabnya Syifa bi Ta'rifi Hukukul Mustafa. Ketika beliau di bagian yang kedua setelah menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian di bagian kedua beliau mengingatkan hak-hak yang harus kita tunaikan, yang menjadi kewajiban kita, menjadi haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hak yang harus kita tunaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Yang pertama kata beliau adalah hak Nabi yang harus kita tunaikan. Kewajiban kita mengimani Rasulullah, kewajiban kita mengimani risalahnya. Itulah yang beliau sampaikan. Maka tidak akan mungkin seseorang dikatakan sebagai umat Nabi Muhammad lalu kemudian dia tidak mengimani Rasulullah, dia tidak mengimani syariatnya. Syariat Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang sempurna, syariat yang paripurna, dan itu disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala pada saat Haji Wada menurunkan ayat ini di lereng Jabal Rahmah. Di situ Allah menyatakan kepada Nabi, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinan." Al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku cukupkan nikmatku kepadamu. Wa raditu lakumul Islam madinan, dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Quran surat Al-Maidah ayat 3 ini menjelaskan kepada kita bahwa risalah Islam adalah risalah yang sempurna. Karena Allah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinan. Dan Islamlah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam nas yang lain Allah menyatakan innad dina indallahil Islam. Di sisi Allah hanyalah Islam agama yang diridhoinya. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ini keyakinan kita yang menjadi haknya Nabi yang harus kita tunaikan, yaitu keyakinan bahwa risalah Nabi Muhammad adalah risalah yang sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari A sampai Z, mulai dari kita bangun tidur sampai mau tidur lagi, mulai dari urusan yang besar sampai urusan yang kecil, semua diatur oleh syariat Islam. Itu wajib kita imani sebagai haknya baginda Nabi Muhammad SAW yang harus kita tunaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Qadhi Iyad di dalam kitabnya, kita wajib untuk mentaati Rasulullah. Apapun yang datang dari Nabi wajib kita taati. Rasulullah SAW adalah teladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kalian Muhammad SAW itu merupakan uswatun hasanah, teladan yang baik, teladan yang sempurna. Maka di dunia ini tidak ada role model, tidak ada contoh yang sempurna, tidak ada al-insan al-kamil,
kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Maka tidak pantas orang mukmin, mau yang tua, mau yang muda, mau yang generasi generasi Z atau apapun, mereka tidak boleh memiliki sosok yang lain yang menjadi idola mereka kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah yang menjadi hak Nabi yang harus kita tunaikan, menjadikan Nabi menjadi sosok satu-satunya yang kita taati, yang kita anuti, yang kita ikuti dan kita teladani. Iktida, mencontoh Nabi, itu hukumnya wajib. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah Muhammad, Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, kata Nabi, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka kalian pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Cintanya Allah digantungkan kepada cintanya Nabi. Artinya kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, tidak mungkin kita akan mendapatkannya kecuali dengan mencintai Rasulullah SAW. Oleh karena itu Allah menyebutkan sebagaimana ayat yang khatib sampaikan di atas tadi, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi kepada kalian ambil, karena itu merupakan syariat, karena itu merupakan tuntunan yang wajib untuk kita laksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Nabi maka tinggalkanlah. Ini hak yang kedua yang menjadi kewajiban kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk mentaati Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, Rasulullah SAW selain kita taati juga wajib untuk kita cintai. Cinta itu kita buktikan dengan bagaimana kita menunjukkan, baik itu secara zahir maupun secara batin. Itu cinta. Cinta itu artinya menjadikan orang yang kita cintai itu menjadi duplikat. Artinya kita menduplikasi. Kita menduplikasi orang yang kita cintai di dalam perbuatan kita, di dalam ucapan kita, di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Itu namanya cinta. Karena orang yang mencintai tidak akan mungkin dia kemudian melupakan yang dicintai. Nah, oleh karena itu masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, kata beliau, yaitu mendoakan Rasulullah SAW. Mendoakan Nabi itu juga bagian dari hak yang harus kita tunaikan, yang menjadi kewajiban kita. Rasulullah SAW menyatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asran. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi asran, maka Allah akan bersalawat, Allah akan membalas salawatnya 10 kali. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini menjelaskan kepada kita, kalau kita ingin bersalawat kepada Rasulullah, kita tidak butuh ijazah dari guru kita. Karena ijazah untuk bersalawat kepada Nabi itu langsung diberikan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu ijazah yang langsung diberikan oleh Allah. Kita tidak perlu bertanya kepada guru mana dasarnya. Kita diwajibkan untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, 4 hak ini menjadi haknya Rasulullah yang wajib kita tunaikan agar kita bisa memenuhi apa yang menjadi hak Nabi SAW. Lebih dari itu masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah SAW meskipun sudah tidak ada 14 abad yang lalu, tetapi lihat apa yang dicontohkan oleh Nabi, terutama untuk negeri ini.
Ketika kita lihat hari ini, mungkin beberapa waktu yang lalu, bagaimana ketika ada sebagian orang-orang yang memiliki jabatan, kemudian mereka mempertontonkan arogansi kekuasaannya atau arogansi jabatannya, sehingga kemudian dikoreksi oleh rakyat. Tidakkah mereka bercermin kepada sirah Rasulullah SAW? Bagaimana Rasulullah SAW ketika menjadi pemimpin? Bagaimana tawaduknya Nabi? Bagaimana Nabi menjaga ucapan? Bagaimana Nabi SAW menjaga perbuatannya? Ketika pertama kali Rasulullah SAW menyampaikan pidato di atas bukit Sofa, Rasulullah SAW mengatakan begini, Ya Yohanes, inna ra'id la yakdibu ahlah. Hai manusia, sesungguhnya seorang pemimpin tidak akan pernah membohongi rakyatnya. Itu kata-kata Nabi pertama ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Rasulullah betul-betul menunjukkan bahwa Nabi itu satu kata dan perbuatan. Hatinya dan apa yang diucapkannya itu sama, tidak ada yang beda, tidak ada yang disembunyikan. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian lihatlah ketika Nabi menutup kekuasaannya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika berdiri di atas mimbar di Masjid Nabawi. Rasulullah SAW menyatakan dalam satu pidatonya, apa kata Nabi? Man akhadtu lahu dhahran, man jalattu lahu dhahran, fahada dahri falyaktasim minhu wa man akhadtu lahu malan fahada mali falyakhud minhu. Siapa yang pernah punggungnya aku cambuk, ini adalah punggungku, silakan dibalas. Dan siapa yang pernah hartanya aku ambil, ini hartaku, silakan ambil. Begitu Rasulullah SAW. Rasulullah takut kalau nanti di akhirat kemudian ada orang yang pernah didolimi, lalu kemudian membalas kepada Nabi SAW di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Tidak sampai di situ. Ketika ada wanita bangsawan yang mencuri, kemudian keluarganya meminta kepada orang terdekatnya Nabi yang disebut dengan hibbun Nabi. Rasulullah SAW punya anak angkat namanya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah punya anak namanya Usama bin Zaid. Mereka ini disebut sebagai hibbun Nabi, orang yang dicintai oleh Rasulullah. Orang ini, sahabat ini dipakai untuk apa? Negosiasi, untuk melobi Rasulullah SAW agar hukuman bagi seorang bangsawan yang mencuri tadi itu bisa diringankan atau bahkan bisa dibatalkan. Apa kata Nabi SAW? Rasulullah SAW dengan muka merah, Rasulullah mengatakan, "Lau kanat Fatimah sarikot, laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah sendiri yang mencuri, aku pasti sudah potong tangannya. Begitu Rasulullah SAW menegakkan hukum tidak pandang bulu, bahkan terhadap keluarganya sendiri, bahkan terhadap dirinya sendiri. Inilah keteladanan yang diajarkan Nabi SAW ketika Rasulullah SAW menjadi pemimpin. Dan keteladanan ini yang harusnya kita contoh. Keteladanan ini yang harusnya kita ikuti. Agar kemudian umat yang dipimpin tadi betul-betul merasakan bahwa pemimpinnya itu bukan pemimpin yang berbohong, bukan membohongi yang dipimpin tadi. Sebagaimana di dalam hadis yang pertama tadi. Innar ra'id la yakdibu ahlah. Begitu kata Rasulullah SAW. Oleh karena itu masyarakat muslimin sidang jamaah rahimakumullah, ini sekelumit tentang bagaimana sirah Nabi, bagaimana Rasulullah mengajarkan pada kita tentang keteladanan, dan bagaimana Rasulullah SAW itu menjadi uswatun hasanah di dalam seluruh aspek kehidupan. Nabi bisa menjadi teladan bagi seorang pemimpin. Nabi bisa menjadi teladan bagi seorang ayah. Nabi bisa menjadi teladan bagi seorang anak. Nabi bisa menjadi teladan bagi seorang guru. Nabi bisa menjadi teladan bagi seorang panglima. Nabi bisa menjadi teladan bagi seorang pelaku bisnis. Itu semuanya ada di dalam diri Rasulullah SAW. Oleh karena itu Nabi disebut al-insan al-kamil, manusia yang sempurna. Masyarakat muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Kelemahan kita umat Islam adalah karena kita tidak dekat dengan Rasulullah.
adalah karena kita tidak membaca sirah Rasulullah, adalah karena kita tidak menghadirkan sosok al-insan al-kamil tadi di dalam benak dan pikiran kita, sehingga ketika kita melangkah kita tidak memiliki model kecuali apa yang kita lihat setiap hari. Karena itu melalui dzikr Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita sekali lagi mesti mengembalikan ingatan kita bahwa satu-satunya sosok yang akan bisa menjamin kita selamat di dunia dan di akhirat tidak ada lain kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena itu semoga melalui khutbah yang singkat ini kita bisa kembali membangun kesadaran, membangun pemahaman bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya yang patut untuk kita jadikan sebagai role model. Dan itulah yang nanti akan bisa mengantarkan kita di dunia mendapatkan keselamatan dan di akhirat insyaallah kita dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebelum khatib menutup khutbah yang kedua ini dengan doa, sekali lagi khatib ingin menyampaikan pesan bahwa di dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang paling penting bagi kita adalah mengembalikan kesadaran kita, ingatan kita tentang sosok manusia sempurna yang harus kita jadikan sebagai teladan kita, contoh kita, dan kita duplikasikan di dalam keseharian kita. Itulah sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita mesti memberikan haknya Nabi SAW, hak yang harus kita taati, hak yang harus kita yakini, hak yang harus kita cintai, dan hak di mana Nabi harus kita doakan, terutama di hari Jumat, di mana doa-doa kita dicatat oleh Allah, diangkat, dan insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah tidak membutuhkan doa kita. Kitalah yang sesungguhnya membutuhkannya. Kenapa? Ketika kita mendoakan Nabi, maka sesungguhnya doa itu akan kembali kepada diri kita. Itulah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat kepada aku, maka sesungguhnya salawat itu akan kembali kepada dirinya 10 kali lipat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di Sayyidil Ayyam, penghulu hari, yaitu hari Jumat ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan kita, menghujamkan di dalam hati kita sosok baginda Nabi Muhammad SAW, dan kemudian menjadikan kita termasuk umat baginda yang dibanggakan oleh Nabi dan layak mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nasta'inuka nastaghfiruka wa la nakfuruka wa nu'minu bika wa nakhla'u man yashkuruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfidu. Narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak in 'adzabakal jidda bil kuffari mulhaq. Allahumma adibil kafaratal ladzina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna 'aliyak. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Aslih data bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihim al-iman hikmah wa thabbit ala millati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa awzi'hum ayyufu bi ahdika alladhi ahadna alaih wansurhum ala aduwika wa aduwihim ilahal haqq waj'al minhum ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar aqimis shalah.